manusia pertama, ayah kita semua, Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Tidak ada manusia selain Nabi Adam pada saat itu, sendirian. Istrinya pun Hawa diciptakan setelah beliau diciptakan. Sendirian Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah sebelum menciptakannya sudah mengatakan kepada para malaikat. Allah ceritakan, saya bacakan surah Al-Baqarah urutan 2, surahnya ayat 30 sampai ayat 38. Kita akan baca ayat 30 ini. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai sini dulu artinya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan ciptakan sekarang makhluk manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah ini teman-teman adalah pemimpin. Jadi manusia ini, kita kalau di dunia ini dimanapun kita datang, semua selain manusia pindah. Hewan-hewannya, jinnya, semua pergi. Kalau tahu ada manusia datang ke situ, mereka cium baunya manusia ini, tahu manusia pergi. Manusia memang khalifah, diciptakan untuk itu, untuk memimpin di muka bumi ini. Di muka bumi ini banyak makhluknya Allah, butuh pemimpin. Waktu itu teman-teman sekalian, sudah ada golongan makhluk lain namanya jin. Sebelum manusia, sudah ada jin. Sudah turun-temurun di muka bumi ini sebelum kita. Dan di kalangan jin ini ada satu bernama iblis. Iblis ini teman-teman adalah salah satu dari jin yang berusaha untuk menjadi pemimpin dan rajanya jin. Di awal dulu, di awal kisah ini, sebelum manusia diciptakan, jin-jin ini bisa naik ke langit teman-teman sekalian. Naik ke langit, ngobrol sama malaikat, dibukain pintu langit buat mereka. Makanya waktu Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Mulia dan Maha Tinggi, mengatakan kepada malaikat, saya akan ciptakan manusia, makhluk baru sekarang. Makhluk baru ini bernama manusia, nanti jadi pemimpin di muka bumi. Waktu itu kebetulan iblis lagi ada di langit, kumpul sama para malaikat, ikut-ikutan dia pada saat itu. Lalu Allah bilang, kalau saya sudah ciptakan, kalian semua harus sujud. Mendengar kalimat khalifah, iblis tahu, ini kalau diciptakan, berarti akan jadi pemimpin di muka bumi. Berarti dia sebagai kandidat pemimpin di muka bumi nanti terhapus, nggak bisa. Dan ini alasan utama kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, dia tahu ini nanti jadi pemimpin nih. Makanya malaikat berkata begini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, kenapa engkau menciptakan ya Allah makhluk yang nanti akan membuat juga kerusakan di muka bumi, nanti akan menumpahkan darah, sementara kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Kenapa malaikat bilang ini teman-teman? Karena di muka bumi ada jin waktu itu. Jin ini suka buat kerusakan, saling bunuh-membunuh, ngaco semuanya. Hukum-hukum Allah turun, tidak diterapkan. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, saya lebih tahu daripada kalian. Kepada malaikat nih. Itu ayat 30. Ayat 31 Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sampai sini titik dulu. Kalau teman-teman yang pegang Quran lihat baik-baik. Kata Allah, dan Allah setelah ciptakan Adam, Allah ajarkan Adam nama segala sesuatunya. Di sini ulama tafsir bilang teman-teman sekalian, semua nama malaikat, semua nama benda-benda di langit, semua nama benda-benda di bumi, semua bahasa yang akan dipakai atau yang dipakai, semua bahasa hewan, bahasa serangga, bahasa hewan ternak, bahasa semuanya, bahasa jin, bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa manusia nanti kalau diciptakan, yang sekarang kita punya ribuan jutaan bahasa di muka bumi ini manusia. Indonesia aja punya 6.000 bahasa dari 13.000 ya pulau, belum lagi seluruh dunia bisa banyak jutaan bahasa. Semua itu Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Adam tahu semua bahasanya malaikat, nama-nama mereka, benda-benda di langit, semua nama jin, semua nama hewan-hewan, semua nama tumbuh-tumbuhan, semuanya diajarkan. Ini yang makna dari wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
Semua nama-nama Allah ajarkan, semua bahasa Allah ajarkan. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, coba sebutin buat saya semua nama-nama yang kalian ketahui, benda-benda di langit, benda-benda di bumi. Malaikat berkata apa? Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan saja kepada kami. Enggak semua ini kami tahu, kata malaikatnya. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu Allah berkata kepada Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, waktu Allah sudah ciptakan, beritahukan kepada mereka semua malaikat itu nama-nama benda semuanya. Maka Nabi Adam datang, sebutin nama satu malaikat, miliaran malaikat, namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sebut namanya. Nama benda di langit semua disebutin, nama-namanya, benda di bumi semua disebutin. Semuanya Nabi Adam kuasai. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Pada saat Adam memberitahukan kepada mereka para malaikat nama-nama semua benda-benda itu, Allah berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa saya sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui? Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Maka Allah berfirman lagi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Perintah sujud di sini teman-teman sekalian adalah sujud menghormati dan memuliakan Adam. Bukan sujud ya dalam arti kata sujud penghambaan diri, bukan ya. Karena Allah suruh mereka sujud semua. Semua malaikat disuruh sujud, maka semuanya sujud kecuali iblis. Golongan jin yang ada masuk ke langit waktu itu, ikut sama para malaikat, nggak mau sujud. Dia menolak dan dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang kafir. Maka di ayat selanjutnya, ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berkata kepada Adam, jadi setelah itu Allah SWT ciptakan dari tulang rusuknya Adam istrinya Hawa. Terciptakan ada dua-dua. Kata Allah kepada Adam, hai Adam, diamilah kamu dan istrimu surga ini, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan jangan kamu dekati pohon ini. Ada satu yang jangan kamu dekati, karena kalau kau dekatin, kau berarti melanggar, menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, ada orang-orang yang mengatakan pohon yang didekati oleh Adam itu namanya, atau buah namanya buah khuldi. Dan ini sebenarnya tidak ada dalilnya nih ya. Yang mengatakan buah khuld itu adalah iblis. Khuld artinya dari kata-kata khalada yakhludu yang berarti kekal. Jadi iblis yang bilang, hai Adam, berarti sama Adam sama istrinya, ini pohon ini yang kau dilarang sama Allah makan, kalau kau makan kau akan menjadi khuld, kau akan menjadi kekal. Makanya Allah larang kamu makan supaya karena kamu tidak kekal. Keluarlah istilah buah khuldi, sebenarnya bukan. Allah nggak pernah sebutin namanya pohon itu, tapi iblis yang ucapkan kalimat khuld disebutkan dalam Al-Quran. Jadi teman-teman luruskan, jangan selalu bilang Nabi Adam makan buah khuldi, itu nggak benar. Kemudian kata Allah di ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu syaitan, iblis datang membisikkan kepada Adam dan Hawa bahwasanya buah ini kamu tidak dilarang oleh Allah berdua makan kecuali karena kamu akan menjadi kekal seperti para malaikat-malaikat, ada di antara mereka yang kekal. Maka syaitan pun menyesatkan mereka berdua, lalu mereka melanggar. Ingat, Nabi Adam di sini sama istrinya Hawa melanggar. Adam alaihissalam lihat malaikat diciptakan oleh Allah dengan tangannya, tapi Nabi Adam juga buat salah. Secara akal sehat mestinya Nabi Adam nggak boleh buat salah kan? Manusia pertama lihat malaikat, tahu kenal Allah,
pernah tinggal di surga, tapi ternyata buat salah. Ini ayah kita semuanya gitu. Maka syaitan menyesatkan mereka, kata Allah SWT, dan akhirnya mereka dikeluarkan dari surga itu. Dan kami berfirman kepada mereka, pada Adam, Hawa, dan juga iblis yang menggoda, turunlah kalian semua ke bumi. Sebagian mereka musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kalian tempat kediaman di muka bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang sudah ditentukan saja. Setelah itu akan meninggal dunia. Ayat 37 kata Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Hanya saja Adam menerima beberapa kalimat. Nabi Adam alaihissalam berdoa, ya Allah, saya buat salah nih, udah makan buah yang kamu larang, sudah dihukum sama Allah diturunkan di bumi, tapi saya ingin taubat, saya ingin meninggalkan kesalahan saya itu. Bagaimana caranya? Maka Allah mengajarkan Nabi Adam beberapa kalimat dari Tuhannya, maksudnya kalimat taubat, istighfar dan taubat. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat hamba-hambanya. Kemudian teman-teman sekalian, ayat 38 Allah berfirman, qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan kami berfirman, turunlah kalian semua, wahai Adam, sama istrimu Hawa, sama kamu wahai iblis, turun di bumi sekarang. Kemudian jika datang petunjuk kepadaku, petunjukku kepada kalian, kata Allah, turun wahyu dari langit nanti mengingatkan hukum-hukumku. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, kata Allah, niscaya tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula mereka bersedih hati. Jadi ayat 30-38 Al-Baqarah menceritakan kepada kita tentang proses penciptaan manusia pertama Adam dan adanya kesalahan Adam. Terjadi kesalahan, dan yang menyesatkan Adam berbuat salah ada golongan namanya iblis, syaitan. Ini pelajaran semua ini. Ini awal kisah kesalahan manusia. Ternyata Nabi Adam berbuat salah, penyebabnya adalah iblis. Berarti anak keturunannya kayak kita bisa terjadi itu. Baik. Dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, melengkapkan kisah yang kita jelaskan tadi. Surat Thaha, surat nomor 20, ayat 115 sampai ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu agar dia patuh masuk di surga, makan minum terserah dia, tapi jangan makan buah yang satu itu. Tapi ia lupa akan perintah itu. Lalu tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Maksudnya Allah yang berfirman tentang Adam nih. Adam waktu digoda sama iblis, mestinya dia tolak. Teman-teman kalau lagi digoda lewat lawan jenis, setan bisikin, tuh lihat tuh begini, tuh cantik, tuh begini. Kita mestinya punya azam, enggak, haram, saya nggak mau. Allah ceritakan kenapa Nabi Adam berhasil digoda oleh iblis. Kata Allah, kami tidak mendapatkan padanya tekad yang kuat untuk meninggalkan. Jangan, sudah dilarang, jangan. Allah bilang haram, haram. Ini haram, jangan dicari lagi di bawahnya ada halalnya. Haram, haram. Udah selesai, tinggalkan. Itu konsep dasar agama gitu. Kata Allah di ayat selanjutnya, ayat 116 tadi 115 surat Thaha. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Dan ingatlah ketika kami tak kala berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud. Para malaikat patuh, sujud, gitu kan? Bukan karena Adam, tapi karena perintah Allah. Kecuali iblis, ia membangkang. Ayat 117. Faqulna ya Adamu inna hadha aduun laka wa li zawjika fala yukhrijannaka minal jannati fatashqa. Allah sudah ingatkan kepada Nabi Adam, hai Adam, ini sekarang yang tidak mau sujud sama kamu nih, iblis ada depan matanya. Jadi kata ulama tafsir, Nabi Adam lihat iblis, tahu iblis bagaimana mukanya, bagaimana fisiknya. Nabi Adam lihat. Nabi Adam lihat malaikat, tahu malaikat itu seperti apa. Lihat langit dan bumi, melihat surga, Nabi Adam lihat semua. Allah sudah ingatkan, wahai Adam, ini orang ini yang gak mau sujud sama kamu ini sekarang, karena perintah saya, musuhmu. Jangan, dan musuh buat istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga.
yang menyebabkan nanti kalian jadi celaka. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Adam alaihissalam tergoda untuk makan buah oleh iblis, Allah sudah ingatkan. Teman-teman di sini, sebelum berbuat dosa, sudah turun wahyu. Jangan zina, jangan khamar, jangan riba. Diingatkan, ada. Cuma kita nggak belajar gitu. Ada turun peringatan-peringatan. Nabi Adam diingatkan, jangan. Lalu ayat 118, innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Kalau kau patuh hai Adam, di surga itu kau tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Allah akan tutup aurat kamu. Aman, asal jangan ikuti syaitan nih. Wa annahu la tadma'u fiha wala tadha. Sesungguhnya kamu juga tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa matahari dalamnya. Di surga tidak lagi matahari, terang tapi tidak panas, tidak terik. Maka Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan, iblis, membisikkan fikiran jahat kepadanya. Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Mau enggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi? Jadi perkataan khuldi dari iblis, diambil dari kata-kata kekal. Allah tidak sebut pohon khuldi itu. Dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa Adamu rabbahu fagawa. Dan keduanya memakan dari pohon buah yang dilarang itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat mereka. Waktu Nabi Adam makan buah yang dilarang, tiba-tiba bajunya Nabi Adam dan istrinya terlepas. Karena melanggar hukum Allah, terlepas auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Maka durhakalah Adam kepada Tuhannya dan telah sesatlah dia pada saat itu. Ayat 122, thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa ada. Kemudian Tuhannya memilihnya sebagai hambanya yang bertaubat, dan dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga ini bersama-sama. Adam alaihissalam dengan istrinya dan juga iblis yang ada pada saat itu membisikkan, turun semuanya. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Akan datang kepada kalian petunjuk dariku nanti. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah celaka. Surah Thaha melengkapkan penjelasan surah Al-Baqarah. Berarti Adam diciptakan, Adam alaihissalam sudah diingatkan sama Allah, Adam melanggar kena bisikan syaitan, dan akhirnya hukumannya diturunkan dari surga ke muka bumi ini. Tentu masih banyak surah-surah lain teman-teman sekalian. Di antaranya surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini surah nomor 7 ayat 11 sampai ayat 27. Tapi tidak semuanya saya bacakan. Ini kalau teman-teman mau baca, ceritanya tentang bagaimana iblis menolak. Iblis akhirnya meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan menyesatkan Adam dan keturunannya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya iblis, ya. Dan ini ayat-ayat terakhir yang akan saya bacakan di dalam poin ini, dalam pembukaannya. Surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 11 sampai ayat 27, ya. Tujuannya kita teman-teman sekalian supaya tahu tentang awal kisah dosa itu di mana, dan bagaimana ayah kita melakukan perbuatan dosa tetapi dia taubat. Dan ini bisa terjadi bagi orang beriman, buat salah tapi dia berhenti, sekali berhenti tidak akan terulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 11 surah Al-A'raf. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan kamu hai Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia tidak mau sujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah lalu berfirman kepada iblis, kenapa kau nggak mau sujud waktu saya perintahkan? Qala ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Iblis berkata kepada Allah, saya lebih baik daripada Adam itu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah.
Ini cuma alasan akal-akalan iblis untuk membenarkan perilaku dia karena dia jengkel. Kenapa Adam diciptakan makhluk baru untuk jadi pemimpin di muka bumi? Berarti dia sudah kalah. Nggak bisa lagi dia jadi kandidat pemimpin di muka bumi. Lalu Allah mengatakan, Qala bit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman kepada iblis, turunlah kamu dari surga ini. Tidak boleh kamu ada di langit sini, karena kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri di hadapanku. Maka keluarlah, sungguhnya kau termasuk orang-orang yang hina. Iblis waktu sebelum turun dia bilang, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah aku ketangguhan ya Allah sampai hari di mana dibangkitkan. Jangan aku mati dulu. Tujuannya adalah, kata Allah, Qala innaka minal munzarin. Kau boleh, aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, sebagaimana engkau telah menghukumku aku sesat, aku akan masuk neraka ya Allah. Aku benar-benar akan menghalang-halangi si Adam ini sama keturunannya dari jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian aku pasti akan menggoda dia dengan keturunanku dari sisi kanan mereka, dari muka mereka, dari belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, dan engkau akan mendapatkan mereka jarang sekali bersyukur, tidak patuh. Maka Allah bilang, Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman kepada iblis, keluarlah kau dari tempat ini sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka anak cucu Adam mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata faqula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan Allah berfirman, hai Adam, tinggalilah kamu surga ini dengan istrimu, serta makanlah olehmu buah-buahan yang ada di dalamnya sesuka kamu, dan jangan kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, karena akan menjadikan kalian berdua orang-orang zalim, melanggar hukum Allah. Fawaswasa lahum syaitan. Waktu syaitan iblis sebelum turun ke bumi, sempat mampir ke Adam sebentar, lalu membisikkan pikiran jahat kepada Adam, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, agar Adam menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka. Jadi nanti kalau makan buah itu pasti hukumannya bajunya akan jatuh. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan dia bisikkan kepada Adam dan istrinya, sesungguhnya Tuhan kalian tidak melarang kalian mendekati pohon ini, melainkan agar kalian nanti kalau makan buah ini akan menjadi malaikat, berubah jadi manusia menjadi malaikat, atau kalian akan menjadi orang-orang yang kekal. Kalau makan ini jadi kekal, makanya Allah larang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu syaitan bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya benar, ikuti saya wahai Adam, saya betul-betul memberikan nasihat yang baik buat kalian berdua. Fadallahuma bigurur. Syaitan terus membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu dayanya. Falamma dzaka asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifani 'alaihima min warakil jannah. Tak kala keduanya mulai makan buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Jadi kalau kita lihat ayat ini teman-teman sekalian, berarti yang Allah sebutkan nama pohon itu adalah pohon kayu. Entah pohon kayu ini maksudnya apa. Apakah itu buah pohon kayunya adalah dari buah pohon kayu itu ada buahnya? Yang jelas Allah sebutkan seperti itu. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an hadhi antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dan Allah berfirman kepada Adam pada saat itu, bukankah aku sudah melarang kalian berdua jangan dekati pohon kayu itu, dan aku katakan kepada kalian berdua sungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jangan ikuti. Qala, keduanya berkata Adam dan istrinya, Rabbana zalamna anfusana, kami telah berbuat salah nih, menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak maafkan kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Qala bitu mit ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah,
sekarang kalian semuanya turun ke bumi, termasuk dengan iblis. Iblis sudah disuruh turun sebelumnya. Turun kau juga, hai Adam. Jadi rupanya iblis waktu itu, kata ulama tafsir, sudah diusir sama Allah. Tapi dia tidak mau turun sendiri. Maka dia mampir sebentar bisikin Adam. Adam terpengaruh. Maka lalu kata Allah SWT, kalian semuanya turun sekalian ke bumi. Dan sebagian kalian musuh sebagai sebagian yang lain. Dan kalian memiliki tempat kediaman dan kesenangan di dunia dalam waktu yang sudah ditentukan saja. Qala fiha tahyawna. Kata Allah, disitulah kalian akan saya hidupkan. Wa fiha tamutuna. Disitulah kalian juga akan mati. Wa minha tukhrajun. Dan dari situ juga kalian akan dibangkitkan. Ayat terakhirnya adalah ya bani Adam, wahai anak Adam. Kita dipanggil semuanya. Setelah Allah ceritakan panjang lebar dari kisah ayah kita Adam dan istrinya Hawa, kata Allah, hai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat-aurat kalian, dan pakaian yang indah, juga perhiasan-perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan yang menutup aurat lebar, tidak membentuk aurat itu, tidak memperlihatkan bagian tubuh, adalah pakaian yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'allakum tadhakkarun. La'allahum yatadhakkarun. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadhakkarun. Itulah ayat-ayat dari Allah, mudah-mudahan mereka mengingatnya, anak cucu Adam. Wa ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Ini peringatan Allah kepada kita semua. Jangan sampai syaitan menipu kalian lagi. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian, Adam dan istrinya Hawa, dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang akhirnya membuat baju keduanya terlepas. Kata ulama tafsir, godaan syaitan yang pertama, bagaimana orang terbiasa terbuka auratnya sehingga menggoda orang lain. Sebagaimana digodanya ayah kita dan ibu kita dulu. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, iblis itu, sama pengikut-pengikutnya melihat kalian, yang kalian tidak bisa lihat mereka. Kita nggak bisa lihat iblis, tidak bisa lihat syaitan, tapi mereka bisa lihat kita. Di sekitar kita mereka ada. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Dan kami jadikan orang-orang atau syaitan-syaitan pemimpin dan teman-teman orang-orang yang tidak mau beriman. Jadi ayat-ayat yang panjang lebar tadi teman-teman sekalian, mohon maaf ini agak panjang tadi saya bacakan, karena memang di situ inti yang kita ingin jelaskan. Kalau ayat kita, manusia pertama pernah lihat malaikat, pernah lihat iblis, tahu iblis itu musuh, tapi pernah melakukan pelanggaran. Dan Adam alaihissalam pada saat itu taubat kepada Allah. Dan Allah sudah bongkar siapa tuh syaitan. Disuruh jadikan sebagai musuh. Tahu musuh teman-teman? Kalau saya lagi pegang pedang, syaitan lagi pegang pedang, musuh saya lagi pegang pedang di medan perang, saya harus berhati-hati menangkis serangan atau menyerang. Kalau saya diam, diserang tidak nangkis, saya akan dibunuh. Syaitan akan selalu berusaha, targetnya adalah menyesatkan, membunuh manusia. Kalau kita lepas misalnya daerah-daerah terbuka sedikit, dibelah sama dia, dia nggak akan coret, dia akan tusuk, berusaha supaya kita mati. Orang dibuat-buat dosa, begitu buat dosa, dibuat putus asa supaya bunuh dirilah dia sampai mati. Bagaimana syaitan bisa membunuh anak Adam itu? Memang sudah itu targetnya iblis. Dan iblis ini teman-teman sama dengan Adam. Sekarang kita ini semua anak cucunya Adam. Iblis punya anak cucu sebanyak ini. Kerjanya disesatkan oleh iblis supaya menyesatkan anak Adam. Selalu mereka lakukan itu teman-teman sekalian.